Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama yaitu kenikmatan iman dan Islam. Dengan kenikmatan iman dan Islam, insya Allah kita akan selalu dibimbing oleh Allah untuk menampaki jalan di atas jalan kebenaran. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya terang, yaitu cahaya Islamnya. Yang ketiga, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan tafsir dari surat Al-Asr. Mungkin para pemirsa yang dirahmati Allah sudah sangat hafal dengan surat Al-Asr. Surat yang pendek yang hanya terdiri dari 3 ayat. Surat yang ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Dalam ayat 1 ini Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan menggunakan kata waktu. Waktu Al-Asr adalah waktu yang diberikan Allah seluruh aktivitas kita. Sejak kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu namanya Al-Asr. Kenapa Allah mengambil sumpah dengan waktu? Karena kebanyakan manusia itu tidak bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ayat yang berikutnya, ayat pertama tadi Allah menggunakan sumpah wal asri, bersumpah dengan menggunakan waktu. Ayat yang kedua, setiap ayat yang diawali dengan sumpah itu diawali dengan lafaz inna atau anna. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kalimat inna dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu itu namanya harfut taukid wan nasb. Allah dalam harfut taukid itu Allah memberi pesan yang sangat tegas, benar-benar tegas. Sebenarnya manusia, kebanyakan dari manusia itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengalami kerugian. Kenapa? Ada syaratnya orang yang tidak ingin menjadi rugi. Ayat yang ketiga selanjutnya, illalladzina amanu. Yang pertama, orang yang tidak rugi adalah alladzina amanu, orang yang beriman. Apa itu iman? Para pemirsa mesti tahu. Iman adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan amal perbuatan kita. Karena apa? Orang yang beriman, dia akan tergerak oleh hatinya. Contohnya yang paling mudah yang setiap hari bisa kita lakukan. Saat ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang beriman, kakinya akan tergerak untuk melangkah mengambil air wudhu. Tangannya tergerak untuk mengambil pakaian, dikenakan yang paling bagus untuk melaksanakan sholat. Itu yang namanya iman. Meskipun kita sama-sama, kita dari mulai bangun, aktivitas kita bermacam-macam. Tetapi kalau orang yang beriman, segala aktivitasnya akan membawa manfaat. Tetapi berbeda dengan orang yang bangun tidur, kemudian dia langsung berjalan untuk menuju ke tempat bekerja, sama-sama bekerja. Bedanya kalau orang yang beriman, dia mendapatkan pahala atau tidak mengalami kerugian. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai iman, dia bekerja di kantor, dia bekerja di pasar, dia bekerja di manapun dia berada, kalau tidak ada iman, dia termasuk orang yang setelah kita beriman, apa yang harus kita lakukan? Kita apresiasikan. Dengan apa?
wa amilus sholihat. Tidak hanya cukup beriman, kita harus menunjukkan bagaimana keimanan kita, yaitu dengan apa? Wa amilus sholihat, mengamalkan, beramal baik. Bagaimana kita beramal baik? Setelah kita beriman, segala yang kita lakukan ketika kita mau membantu orang yang menyeberang jalan, kita mendapatkan pahala. Ketika kita mau bekerja, kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Dalam perjalanan sebelum menaik kendaraan kita berdoa lagi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita mulai berjalan sampai di tempat bekerja, kita akan mendapatkan pahala karena kita memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Berbeda, mungkin para pemirsa ada yang bertanya, bagaimana Ustazah kalau ada orang dia tidak beriman tetapi rezekinya lancar terus, kemudian dia sering membantu perbaikan jembatan, dia nomor 1 yang memberikan bantuan. Pembangunan rumah sakit, dia membantu yang pertama. Ya, memang setiap perbuatan Allah menjanjikan, ini keadilan Allah di sini. Setiap perbuatan itu akan Allah beri apresiasi. Lah, apresiasi Allah itu di mana? Karena dia hanya bekerja untuk dunia, maka apresiasinya ketika dia masih berada di dunia. Maka tak jarang orang yang tidak beriman, hartanya melimpah, dia menyumbang ke sana, membantu di panti-panti sosial, menyebarkan membagi-bagi sembako. Tapi apa? Dia tetap rugi karena perhitungan Allah adalah bukan hanya di dunia. Kita hidup tidak hanya di dunia. Kita hidup ada di dunia tapi masih berlanjut ke akhirat. Maka kalau tidak ingin rugi tadi, orang yang beriman ketika dia melakukan kebaikan, dia masih mempunyai harapan untuk bisa masuk surga. Tapi kalau orang yang tidak beriman, meskipun kebaikannya begitu banyak, hartanya yang disumbangkan ke panti-panti banyak, yang dibagikan untuk bakti sosial banyak, tapi karena tidak beriman, maka sebagai firman Allah dalam surat Al-Qur'an ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Aku lihatkan, aku hadapkan amal perbuatan mereka ketika dia beramal baik, tapi akan aku jadikan seperti debu yang berterbangan. Jadi amalnya ketika nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, tetap mendapatkan balasan karena tidak beriman tadi, rugi dia hidup di dunia. Yang ketiga, setelah kita beramal soleh, apalagi tawasau bil haq. Kita harus saling bekerja sama, saling menasehati, saling bekerja sama untuk apa? Mempertahankan keimanan kita. Ya. Kita sholat, mengajak teman-teman kita yang belum sholat, ayo, wahai Uti, kita sholat ya. Kamu belum puasa ya? Belum. Gimana kalau mencoba untuk berpuasa? Atau ada majelis taklim yang tadinya tetangga kita belum pernah berangkat, karena surga itu tidak hanya sempit, surga itu luas dan tidak mungkin hanya kita yang mengisi. Maka kita harus apa? Tawasau bil haq, mengajak kepada kebenaran. Untuk mengajak mereka sama-sama yuk kita masuk surga. Di dunia kita saudara, di surga kita bertetangga. Jadi ketika kita sama-sama mengajak teman-teman kita pada kebaikan, mengajak berbuat baik, membantu sesama, maka termasuk orang yang ketiga tadi. Yang terakhir, tawasau bis sabr. Yang terakhir, tapi syaratnya apa? Harus dengan sabar. Ketika kita mengingatkan seseorang yang tidak sopan misalnya, kita mengingatkan seseorang yang tidak punya sopan santun, dengan orang tua tidak hormat. Nah, anak-anak tidak bisa hormat ke orang tua, tidak punya sopan santun. Kita mengingatkan ketika mereka menjawab dengan kata-kata yang tidak mengenakan, kita jangan membalasnya dengan kata-kata yang kotor. Oh dasar, anak nggak tahu diri, anaknya siapa sih? Nah, dengan kata-kata itu
maka kita apa yang kita sampaikan, apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka tidak akan sampai. Tapi kita harus merangkul mereka. Dek, seperti ini ya. Yuk, sekarang bareng yuk. Kita bareng-bareng berangkat untuk mengikuti pengajian pupung Ramadan ini ya. Kita pengajian bersama di masjid. Kita mendapatkan pahala. Nanti anak-anak bisa mendapatkan tanda tangan dari ustadz atau ustadzah yang menyampaikan materi, ya kan? Ya, makanya dengan berdakwah itu kita supaya tidak menjadi orang yang rugi. Ada 4 macam. Yang pertama, beriman. Kedua, diapresiasikan dengan beramal soleh. Ketiga, saling menasihati dalam kebenaran, menasihati untuk berbuat baik, menasihati untuk berakhlakul karimah, dan lain sebagainya. Yang keempat, harus sabar. Tidak ada kata putus asa dari seorang yang menasihati orang lain. Semoga yang sedikit bermanfaat. Nastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.